Bioteknologi, dibuat oleh Dra. Idah Saidah, MPD. Pengantar bioteknologi. Pengenalan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang menggabungkan pengetahuan dalam biologi, kimia, fisika, matematika, dan teknik untuk mengembangkan produk dan layanan yang menggunakan bahan-bahan biologis serta proses biologis. Bioteknologi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari produksi makanan hingga pengobatan, dan dari lingkungan hingga energi. Signifikansi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanian, bioteknologi telah memungkinkan pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Ini meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Pengobatan. Di bidang pengobatan, bioteknologi memainkan peran penting dalam pengembangan obat-obatan baru, terapi gen, dan terapi sel punca untuk pengobatan penyakit genetik, kanker, dan penyakit lainnya. Contohnya termasuk insulin rekombinan untuk diabetes dan vaksin COVID-19 yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi mRNA. Lingkungan, bioteknologi telah digunakan dalam bioremediasi, yaitu proses membersihkan lingkungan yang tercemar menggunakan organisme hidup atau produk mereka. Ini membantu dalam membersihkan air dan tanah dari polutan berbahaya. Pangan, bioteknologi memungkinkan pengembangan tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, meningkatkan hasil pertanian, dan memperkenalkan kandungan nutrisi yang lebih baik dalam makanan. Energi, melalui teknik bioteknologi, mikroorganisme seperti bakteri dan alga telah dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar bio, seperti bioetanol dan biodiesel, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Teknologi pemetaan DNA. Penggunaan teknologi pemetaan DNA. Teknologi pemetaan DNA, juga dikenal sebagai sequencing DNA, adalah proses untuk menentukan urutan asam nukleat pada fragmen DNA. Ini memungkinkan ilmuwan untuk membaca urutan genetik dari organisme hidup, termasuk manusia. Teknologi ini telah merevolusi cara kita memahami genetika dan memiliki berbagai aplikasi dalam bidang kesehatan, pertanian, forensik, dan lainnya. Aplikasi dalam diagnosis penyakit genetik. Diagnosis penyakit genetik, teknologi pemetaan DNA digunakan dalam diagnosis penyakit genetik dengan mengidentifikasi mutasi atau variasi genetik yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Contoh aplikasinya adalah dalam diagnosis penyakit genetik seperti fibrosis kistik, thalassemia, dan sindrom Down. Screening genetik, teknologi pemetaan DNA juga digunakan dalam screening genetik untuk mendeteksi risiko penyakit genetik pada individu atau keluarga dengan riwayat keluarga yang relevan. Pemahaman penyakit, pemetaan DNA memungkinkan kita untuk memahami lebih baik dasar genetik penyakit, yang dapat membantu dalam pengembangan terapi yang lebih efektif. Manfaat teknologi pemetaan DNA mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang genetika individu dan populasi. Memungkinkan diagnosis dini dan penanganan yang tepat untuk penyakit genetik. Memfasilitasi pengembangan terapi genetik yang disesuaikan secara individual. Diskusi interaktif. Sesi diskusi. Tanaman genetik termodifikasi, GMO. Pengenalan tentang tanaman genetik termodifikasi, GMO. Tanaman genetik termodifikasi, GMO adalah tanaman yang genomnya telah dimodifikasi dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Modifikasi genetik dilakukan dengan menyisipkan atau mengubah gen dari organisme lain ke dalam genom tanaman target, yang memungkinkan tanaman untuk mengekspresikan sifat-sifat baru atau meningkatkan sifat-sifat yang sudah ada. Teknologi ini telah membawa dampak besar pada pertanian modern dan menjadi pusat perdebatan yang luas tentang keuntungan dan risikonya. Bagaimana hal itu diciptakan? Identifikasi gen yang diinginkan. Langkah pertama dalam menciptakan tanaman GMO adalah mengidentifikasi gen yang ingin dimasukkan ke dalam tanaman target.
Gen ini bisa berasal dari organisme lain yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama atau kondisi lingkungan tertentu. Penggabungan gen. Setelah gen yang diinginkan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memasukkan gen tersebut ke dalam genom tanaman target. Ini bisa dilakukan melalui berbagai teknik rekayasa genetika, seperti tembakan gen, gen gun, agrobakteri, atau menggunakan vektor virus. Pemuliaan dan seleksi. Setelah tanaman GMO terbentuk, para peneliti melakukan pemuliaan dan seleksi untuk memilih tanaman yang memiliki ekspresi gen yang diinginkan dengan kuat dan stabil. Bioteknologi dalam pengobatan. Penggunaan bioteknologi dalam pengobatan, terapi gen dan terapi sel punca. Bioteknologi telah merevolusi bidang pengobatan dengan memungkinkan pengembangan terapi yang lebih canggih dan disesuaikan secara individual. Dua pendekatan utama yang telah muncul adalah terapi gen dan terapi sel punca. Terapi gen. Terapi gen adalah teknik yang digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memperkenalkan atau memodifikasi gen dalam sel target. Ini dapat dilakukan dengan mengganti gen yang rusak atau mengintroduksi gen baru yang memiliki fungsi terapeutik. Terapi sel punca. Terapi sel punca melibatkan penggunaan sel punca untuk mengobati atau mengganti sel atau jaringan yang rusak atau hilang dalam tubuh. Sel punca memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang berbeda dalam tubuh. Kesimpulan dan dorongan. Ringkasan materi yang telah dipelajari meliputi pengantar bioteknologi, konsep dasar bioteknologi dan signifikansinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, pengobatan, lingkungan, dan energi. Teknologi pemetaan DNA, proses sequencing DNA, prinsip kerjanya, dan aplikasinya dalam diagnosis penyakit genetik. Tanaman genetik termodifikasi, GMO. Pengenalan tentang tanaman GMO, serta bagaimana diciptakan. Penggunaan bioteknologi dalam pengobatan, terapi gen dan terapi sel punca sebagai inovasi dalam pengobatan penyakit genetik, kanker, dan kondisi medis lainnya.